Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang pendapatan PSAK 23. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rejeki Eka Setia. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri kedua. Kepada pemateri pertama, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Priska Lopo sebagai moderator pertama. Saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan. A. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto atau pembayaran sebelum dipotong pajak dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi atau partisipasi dalam penanaman modal. Bagian B, klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Dalam pengakuan pendapatan ada 4 sifat transaksi, yaitu yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan produk pada tanggal penjualan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan atas penyelesaian jasa ketika jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Yang bagian C, pengukuran pendapatan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang pertama, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperolehkan oleh suatu entitas. Yang kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskon seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Ada 2 cara yang perlu diperhatikan dalam nilai tukar ini, yaitu yang pertama, potongan pembayaran dan pengurangan. Yang kedua, untuk transaksi bukan dengan kas. Contoh dari pengukuran pendapatan penjualan yaitu PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon sebesar 2% jika PTB pembelian selama 1 periode melebihi 200 juta. Tanggal 1 April periode tersebut PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April sampai bulan Desember. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengurangi pendapatannya sebesar 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Dengan menjurnal tanggal 1 April, piutang pada kas sebesar 98 juta didapat dari 100 juta dikurangi 2%. Jika PTB ternyata gagal memenuhi batas minimum selama periode tersebut, maka PT mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember
piutang pada penghapusan diskonto sebesar 2 juta rupiah. Didapat dari 100 juta dikali 2%. Yang berikut, ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto atau potongan bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya, pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat maksudnya yaitu perkiraan suku bunga yang digunakan sebagai pengganti suku bunga yang ditetapkan terkait dengan utang. Di dalam suku bunga tersirat terdapat 2 ketentuan, yaitu yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, dan yang kedua, suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa atau saat transaksi. Contoh yang kedua yaitu pada tanggal 1 Juli PTA menjual kain kepada PTB senilai 90 juta dengan pembayaran berupa wesel tanpa bunga, jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal sebesar 141.616.300 rupiah. Nilai persediaan kain menurut catatan PTA adalah sebesar 59 juta. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengakui pendapatan atas penjualan kain sebesar 90 juta. Dengan menjurnal pada tanggal 1 Juli, wesel tagih pada penjualan sebesar 90 juta, maka PTA kemudian mengestimasi dan menentukan suku bunga wesel sebesar 12% dan kemudian mencatat penerimaan bunga wesel, yaitu pada tanggal 31 Desember wesel tagih pada pendapatan bunga sebesar 5.400.000 didapat dari 12% kali 1/2 kali 90 juta. Baik, kita masuk ke bagian D tentang pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. 1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Di sini signifikan adalah memiliki kebenaran. Kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan tersebut diukur dengan andal. Andal di sini maksudnya dapat dipercaya. 4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubung transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Tentang penjualan tagihan dan tahan. Pengiriman ditunda atas permintaan pembelian, tetapi pembelian memperoleh hak milik atas barang dan penerimaan tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila A. Kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. B. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui.
C. Pembelian secara khusus mengakui adanya instruksi. Bagian F. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembelian menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pada pendapatan diakui segera setelah pembelian penerimaan pengiriman ketika 1. Proses instalasi sederhana, atau 2. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. F. Penjualan cicilan. Penjualan cicilan terkait 1. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. 2. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. 3. Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. H. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk menolak telah berlaku. Berikutnya, metode pengakuan yang dapat digunakan dalam hak pengembalian oleh pembeli. 1. Tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang terakhir, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Terus lu langsung baca ini. Terus lu baca sampai bagian bawah ini. Iya. Bilang apa dulu ini? Terima kasih tuh. Terima kasih atas waktu. Berarti lu perkenalkan nama. Hah? Lu apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pemateri. Tekan tes lu saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pemateri yang ketiga Atas nama Murniati. Selanjutnya gitu. Langsung. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya pemateri yang ketiga atas nama Murniati. Selanjutnya penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi, penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Yang kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Yang keempat, pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Dan yang terakhir, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Selanjutnya, J. Penjualan secara kredit. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Selanjutnya, pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. K. Penjualan dengan opsi pembeli. Perlu dianalisis apakah penjual secara substansial telah memindahkan manfaat dan resiko kepemilikan kepada pembeli. Jika penjual masih memiliki resiko dan manfaat kepemilikan, meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Selanjutnya L. Hubungan prinsipal agen. Jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik prinsipal. Yang pertama, memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa.
Yang kedua, menanggung resiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman atau saat pengembalian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, menanggung resiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Yang M, pengakuan pendapatan penjualan. Ketika pembayaran atau pembayaran parsial diterima di muka atas pengiriman barang yang sekarang belum dimiliki sebagai persediaan, misalnya barang masih harus dibuat atau akan dikirimkan langsung kepada pelanggan dari pihak ketiga, maka pendapatan diakui saat barang dikirimkan kepada pembeli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pemateri keempat atas nama Veronica PPIR Lamete. N. Kontrak jasa. Mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang, pendapatan diakui jika 1. Pendapatan dapat diukur secara andal. 2. Manfaat ekonomi mungkin diperoleh. 3. Tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal. 4. Biaya dapat diukur dengan andal. Peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan sampai pelaksanaan jasa. 1. Tindakan sebagai pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Lebih dari satu tindakan pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi. Dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut. 1. Jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis. 2. Jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tetapi tidak identik. 3. Jumlah yang tidak ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap atau pelaksanaan. M. O. Multiple Deliverable Arrangement atau MADS. MDAS memberikan produk atau jasa majemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian. Isu utama akuntansi. 1. Bagaimana mengalokasi pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa. 2. Bagaimana mengalokasi pendapatan pada periode yang sesuai. Semua unit di MADS dianggap sebagai unit akuntansi terpisah mengingat 1. Item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri. 2. Perjanjian termasuk hak pengembalian umum untuk barang yang telah dikirim. 3. Pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin dan secara substansial dalam kontrol penjualan. P. Situasi pendapatan lainnya. Situasi pendapatan lainnya terdiri atas 1. Bunga, royalti, dan dividen. Bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui sebagai substansi perjanjian, umumnya menggunakan metode garis lurus selama masa perjanjian. Dividen, ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau tanggal pengumuman. 2. Pertumbuhan atau aset biologi. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif. 3. Basis penyelesaian produksi. Basis adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.